Bisa lebih keras tidak? Biar semua dengar. Keras ya, biar semua dengar. Yang jauh bisa mendekat. Penilaian praktik trauma Wira, pra pertolongan 5%. Stop dulu. Pra pertolongan itu sebelum melakukan pertolongan. 5% itu maksudnya nanti nilainya sekitar 5%. Lanjut. Nanti kalau saya stop berhenti ya. Keamanan penolong. Apakah saya aman untuk menolong? Nanti seperti itu keamanan penolong. Jadi kita sebagai pelaku nanti bertanya kepada juri. Ini ketika lomba ya, diibaratkan ketika lomba. Maka di situ ada juri. Apakah saya aman untuk menolong? Apakah di sini ada hal-hal yang membahayakan penolong? Nah, narasi-narasi ini kalau tidak kita praktekkan, lupa apa yang harus saya lakukan ya. Aku ngomong dia ya. Coba diulangi Mas tadi. Keamanan penolong. Nah, ketika nanti juri bilang seperti itu atau teman yang membacakan bilang seperti itu, kalau keamanan penolong, Pak Is, semua foto bingung. videonya apa cuma itu toh? Ya. Itu aja, habis. Seharusnya saya sebagai pelaku mengucapkan seperti ini. Apakah saya aman untuk menolong? Nanti juri akan bilang ya aman. Atau mungkin ada benda berbahaya, batu besar di dekat korban. Saya ambil dulu batu besarnya, saya singkirkan. Apakah saya sudah aman? Ya aman. Juri akan bilang seperti itu. Lanjut Mas. Keamanan lokasi. Banyak siswa. Keamanan lokasi. Di situ ada keterangan banyak siswa. Ini lomba. Kadang beda-beda. Banyak siswa. Berarti imajinasi kita seperti ini, banyak siswa. Ya, Mas, Mbak, teman-teman korban ini tolong pikir sebentar ya. Itu narasinya seperti itu. Kadang ini di jalan raya. Kalau di jalan raya, Mbak, tolong diberi tanda di sana dan dijaga. Kalau ada kendaraan lewat, suruh hati-hati lewat pinggir. Yang sana juga ya Mas ya, tolong dijaga agar kendaraan yang lewat berhati-hati dan lewat pinggir, ada kecelakaan di sini. Itu yang diucapkan, pelakunya nanti seperti itu. Lanjut. Meminta siswa lain menyingkir. Nah, meminta siswa lain menyingkir. Ya, jadi harus ada narasi seperti itu. Mbak, Mas, tolong menyingkir sebentar. Lanjut. Memakai APD. Memakai APD. Saya memakai APD, alat perlindungan diri, berupa sarung tangan, latex, atau handscoon. Ya, handscoon, memakai handscoon. Dan memakai handscoon ini juga butuh latihan, tidak mudah. Memakai masker, memakai kacamata, dan memakai helm. Nanti ketika itu lomba maka dicari APD yang ada apa di situ. Tidak semua nanti alat-alat yang ada di situ kita pakai. Tidak semuanya ada. Terkadang tidak ada kacamata, ya tidak kita pakai. Lanjut Mas. Keamanan korban aman ditolong. Nah, keamanan korban aman ditolong itu kamu bilangnya keamanan korban. Itu nanti biasanya juri keamanan korban. Apakah korban aman untuk ditolong? Baru juri akan jawab aman ditolong. Lanjut. Menanyakan saksi. Apakah tadi ada saksi? Ada. Ada. Jadi jurinya akan jawab ada saksi. Lanjut. Perkenalan dan wawancara dengan saksi. Nah, anggap nanti ini saksinya. Iko, Mas Iko. Oh Iko, Mas Iko, perkenalkan nama saya Yusuf Ansori, saya anggota PMR Era dari SMK Negeri 1 Kedawung. Bolehkah saya menolong dia Mas? Lanjut. Meminta bantuan beritahu pada guru. Nah, meminta bantuan beritahu pada guru. Mas Iko, tolong beritahu Pak Wahab kalau di sini ada kecelakaan. Ya, itu aja. Lanjut. Pertolongan 10%. Nah, sebentar sebelum ke situ, jadi tadi sebelum itu tadi apa? Meminta bantuan beritahu pada guru. Beritahu pada guru. Karena ini situasinya kan di sekolah. Beritahu pada guru. Ketika situasinya itu di jalan raya, jangan kalian panggil guru, jangan. Karena itu
jalan raya. Ya, tolong hubungi tim medis, tolong hubungi ambulans seperti itu. Jangan kalian, "Lah, aku pas latihan kae lo hubungi guru." Karena nanti kalau PMR itu logis sesuai kenyataan nih piye di sana. Kalau itu di jalan raya, tidak di sekolahan, maka jangan dibawa ke UKS. Ya, lah aku pas latihan lo dibawa ke UKS dan jalan raya UKS sekolahannya aduh susah. Jadi harus yang logis. Ketika itu di jalan raya maka dibawa ke tim medis, ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat seperti itu. Lanjut, pertolongan yang di bawah 10%. Maksud 10% itu adalah nilainya. Posisi penolong utama sebelah kanan korban. Posisi penolong utama di sebelah kanan korban. Bahkan tempat saya menolong aja masuk di penilaian. Mas korban bergeser ke sini ya. Karena saya harus di sebelah kananmu. Maka saya harus di sebelah kanan korban. Agak banyak ke sana gesernya. Terus saya di sini biasanya sudah dalam posisi duduk seperti ini. Respon, direspon. Mas gitu. Kalau dia pingsan dia nggak akan jawab, akan berbeda-beda. Kalau dia sadar dipanggil mas seperti itu dia akan jawab. Silahkan dijawab, mas. Iya, namamu siapa? Bolehkah saya menolong? Nah, itu sangat penting. Ya, ketika ini lomba biasanya yang jawab itu jurinya. Ya, biasanya yang jawab jurinya. Lanjut. Cek nadi, ya. Kadang cek nadi seperti ini atau diangkat seperti ini. Ketika kita tidak tahu luka dia, jangan langsung diangkat seperti ini. Bagaimana kalau ada patah tulang di sini jadi lebih parah? Jadi ketika dia posisinya seperti ini atau seperti ini, sudah cukup dirasa. Seperti itu. Biasanya ketika nadi di sini susah, itu biasanya di leher. Dan di leher tidak boleh cek nadinya seperti ini, tidak boleh. Atau seperti ini juga tidak boleh. Ya, ketika di leher ceknya tuh gini. Kalau begini kesannya nyekek ini, kurang etis. Dan itu ketika di lomba tidak boleh, harus gini. Nadi seperti itu. Lanjut. Cek nafas. Nafas itu seperti ini. Lanjut. A. Cek tanda vital 15% kali 2. Apa saja? 1. Kualitas nafas. Jadi nanti di sini nafas, bagaimana nafasnya? Jadi nafas itu nanti dihitungnya 1 menit itu berapa kali hembusan nafasnya. Nanti dihitung 1 menit berapa detik? 60. Kalau saya hitung seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dalam 15 detik dia itu hembusan nafasnya ada 7 kali. Maka 1 menitnya ada berapa? Kali. 32. Berapa? 32. Yakin? Yang ini boleh jawab, tidak harus betul ya. Tidak harus betul. 15 detik 7 kali. Maka 1 menit berapa kali? Kalau 7 kali 14 kali 2 32. 14 kali 2. 2. Iya, 28. Nggak selalu bener loh ya. Nggak selalu bener loh ya. Jadi 1 menit berapa? 28. Nah, itu nanti biasanya bertiga. Ada yang hitung. Jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berapa kali hembusan nafas dalam 15 detik? Nanti juri akan bilang misalkan 6 kali. Maka yang satunya menghitung. Berarti nanti nafasnya 1 menit berapa? 6 kali 4 berarti 6 tambah 6 rolas tambah rolas 24 berarti 24. Ada yang mencatat seperti itu. Maka nanti si penolong ini melanjutkan dengan jurinya. Lanjut mas. Kualitas nadi. Kualitas nadi sama nanti dihitung sampai 15.
ya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nadinya dalam 15 detik ada berapa kali? Nah, nanti juri anggap aja misalkan 11 kali. Kalau 11 kali berarti 1 menit berapa? 44 kali nadinya. Nanti ada tim yang nyatet temenmu, kan nanti bertiga. Setelah nadi, Suhu tubuh. suhu tubuh ini tadi kan pakai handspoon toh, suhu tubuhnya, jadi tidak boleh ini insyaallah lain waktu tak berikan. Biasanya di UKS ada biasanya dulu, ini tadi buru-buru saya nggak bawa. Jadi ini dibuka gini, dicek suhunya normal atau tidak. Jadi nanti setelah ini dibuka ini kan bagaimana suhu tubuhnya, nanti juri akan bilang normal atau tidak normal. Lanjut. Warna Nah, kulit. itu yang saya cari. Iya. Warna kulit. Bagaimana warna kulitnya? Nanti itu kita sebagai pelaku seperti bagaimana warna kulitnya normal. Lanjut. B. Pingsan 20% kali 2. 1. Pinjam sebentar. Pinjam sebentar. Kamu sampai mana? Ulangi ya, yang pingsan tadi. Yang pingsan 20%. Oh, pingsan 20% kali 2. Jadi korban ini pingsan. Jadi tadi waktu di awal saya respon harusnya nggak jawab. Ya harusnya nggak jawab karena tadi kan saya belum tahu alurnya. Terus setelah itu 1. Angkat tungkai. angkat tungkai. Nah, asistennya sini bantu. Jadi biasanya bertiga atau berempat, ya bertiga atau berempat. Angkat tungkai. Karena ini diangkat. Bisa? Bisa. Lanjut setelah itu 2. Kendorkan bagian yang mengikat. kendorkan bagian yang ikat pinggang, dasi dan lain-lain. Ini pura-pura saja. Lanjut. 3. Respon ulang. Respon ulang. Mas. Gimana respon? Korban sadar. Korban sadar, jawab ya. Mas. Namamu siapa? Nah, tidak hanya tanya nama, bisa ini berapa mas? Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk yang PRS ingat ya, jangan memberi pertanyaan yang kemungkinan audien nggak bisa jawab. Ya, ini berapa kan kemungkinan kalau dia normal dan sadar bisa jawab. Kalau dia jawabnya 4 atau 5, berarti ada masalah. Lanjut. C. Pendarahan ringan siku kanan 20% kali 2. Pendarahan kanan, Ringan siku kanan. ringan, pendarahan ringan siku kanan. Pendarahan ya, Iya. berarti di bidet atau tidak? Kalau pendarahan di bidet tidak, tidak, karena pembidean itu untuk patah tulang. Ini hanya pendarahan, Oh. ya. Pembalutan itu untuk menghentikan pendarahan, ya, perdarahan, salah, perdarahan. Jadi nanti cukup diberi bantalan, dibalut. Tapi ketika itu patah tulang harus dibidai. Asisten satunya ambilkan. Jadi nanti seperti ini. Nah, bawah sini agak banyak. Siku kanan. Nah, ketika ada perdarahan di sini yang dilakukan adalah cek luka. Nanti biasanya ketika lomba usahakan pakai lengan panjang, entah kaos atau seragam apa, karena ada penilaian gunting baju, gunting lengan baju. Tapi ketika seperti ini kan gak logis, gunting lengan baju, maka nilai tidak masuk. Nah, boleh gantian boleh. Jadi ketika nanti praktek, termasuk tadi cuci tangan ada satu yang kelupaan, sing-singkan lengan baju. Saya lengannya pendek. Ketika lomba jangan pakai lengan pendek. Ketika lomba pakai lengan panjang, jadi sing-singkan lengan baju itu ada nilainya. Tapi kalau bajumu pendek, sing-singkan lengan baju nggak logis, nggak masuk nilai. Sing-singkan, Sing-sing. iya, sing-singkan. Jadi potong lengan baju,
paparkan luka. Bagaimana lukanya? Nanti ditanya ke juri. Bagaimana lukanya? Oh, setian, ada darah, rembas dan sebagainya. Bersihkan luka dengan air bersih, air bersih atau Levanol. Anggap saya tuangkan air, saya bersihkan. Ya. Beri bantalan, tekan luka, lakukan TET, ditekan, ditinggikan, dielevasikan di atas jantung. Ya, seperti minggu lalu. Jadi harus ditinggikan di atas jantung. Seperti ini. Kalau sudah, langsung dibalut. Nah, pegangin mas, pegangin. Jadi biasanya kalau lomba minimal bertiga seperti ini. Yang megangin sini, ada yang megangin ini, ada yang pelaku. Nanti 4 korban. Jadi kalau lomba berarti usahakan ikatan ini pas tepat pada luka. Ikat dengan ikatan yang mudah dilepas. Kalau pramuka sebelum hidup. Ini sudah. Lanjut mas. Kamu bisa pindah. 1. Paparkan luka. Oh, udah tadi ya, paparkan luka, terus paparkan luka, tunjukkan lukanya. Setelah itu 2. Cek PLNB. Setelah itu PLNB itu perubahan luka, nyeri, bengkak pada gitu kayak ini lukanya itu dicek. 3. Menanyakan keadaan luka. Bagaimana lukanya itu nanti tanyanya ke juri yang akan jawab. Ya ada perdarahan di sikunya. Terus 4. Menekan luka. Tadi saya tekan tadi. Terus 5. Membersihkan luka dengan air. Sudah ya tadi ya, membersihkan luka dengan air. Terus 6. Menutup dan membalut luka. nah, menutup dengan bantalan tadi dan membalut luka, balutin ali. Terus D. Fraktur pada tungkai bawah kanan 25% kali 3. fraktur berarti itu patah tulang pada Tungkai bawah kanan. tungkai bawah kanan. Banyak kasus salah tindakan, jadi harus benar-benar diperhatikan itu tungkai bawah kanan. Tungkai bawah kanan berarti yang ini ya, jangan sampai melakukan yang ini. Kamu pindah posisi ya karena yang ini nanti. Atau biar seperti itu aja dulu bentar ya. Istri saya baru pertama kali nungguin bapak saya ke rumah sakit. Pulangnya mas tadi. D. Fraktur pada tungkai bawah kanan 25% kali 3. Nah ini 25% itu nilainya kali 3, jadi nilainya banyak sekali. Lanjut bawahi. 1. Paparkan cedera. Paparkan cedera, patah tulangnya. Ingat ketika itu ada fraktur atau patah tulang, jangan sampai jam berapa, Mak? gerakkan, itu akan sangat sakit. Ya. Jadi apa tadi mas? Paparkan cedera. Paparkan. Jadi kayak paparkan lukanya tadi. Ini cedera. Jadi ini potong celananya. Anggap sudah dipotong. Terus paparkan luka. Bagaimana lukanya? Tanya ke juri seperti itu. Paparkan luka seperti itu. Potong celananya. Bagaimana lukanya? Lanjut setelah itu. 2. Cek PLNB. A. Ada bengkak. B. Ada nyeri tekan. C. Nyeri gerak. Yang A dulu apa tadi? Ada bengkak. Ada bengkak. Jadi setelah paparkan luka ada bengkak. Oh, juri akan bilang ada bengkak. Maka di sini tak tarik sedikit ya. Kakinya di sini bengkak. Ini ciri-ciri patah tulang bengkak. Yang B B. Ada nyeri tekan. nyeri tekan. Di semua alon-alon loh ya, karena ada kemungkinan patah tulang. Dipegang pelan, dia akan teriak atau jurinya yang akan teriak sakit seperti itu. Ya gitu. Lanjut. C. Nyeri gerak. Nyeri gerak. Mas siapa tadi namamu?
Mas Valen, tolong digerakkan sepatunya. Nah, seperti itu. Nanti juri akan bilang sakit, seperti itu. Yang jawab biasanya jurinya. Karena yang mengatur skenario alurnya itu nanti juri. Ketika dia jadi korban atau kalian nanti jadi korban ketika lomba, jangan menjawab. Jangan menjawab pertanyaan temanmu. Ya, jadi misalkan bagaimana rasanya Mas, nggak boleh jawab, Mas Valen nggak boleh jawab. Yang jawab nanti jurinya. Gitu. Jadi kalau dia jawab nanti salah. Karena yang berhak menjawab nanti juri. Jadi kalau dia jawab kadang malah dipermainkan oleh juri. Oh, ini harusnya kan sejak apa? Aku kok masih jawab itu. Kita itu tak permainkan gitu. Jadi itu adalah poin-poin etika atau attitude pasnya seperti apa. Lanjut Mas. 3. GSS. GSS. Tas kaki dilepas aman. Valen, bolong orang bertanya maksudku gitu. Kalau bolong kan kamu akan malu gitu loh. Lambu Pak. Kamu lepas sendiri Neno. Sepatunya dilepas dua-duanya. Nanti lain kali kalau praktek sepatu dilepas, kaki dilepas untuk PP. Enggak apa-apa. Saya juga dari tadi pagi. GSS itu gerak sensasi sirkulasi pada ujung. Jadi misalkan di sini tadi ada patah tulang, maka di sini jempolnya itu dicek. Apakah kurang dari 2 detik? Lah, ucapan saya dengan perilaku saya pun nanti dinilai. Apakah GSS kurang dari 2 detik? Ketika saya bilang T itu gini. Apakah GSS kurang dari 2 detik? Jadi saya bilang T itu di sini saya lepaskan. Itu harus bareng. Apakah GSS kurang dari 2 detik? Nanti yang jawab juri. Ya atau tidak. Ya, asisten satunya apa? GSS kurang dari 2 detik. Seperti itu. Maksudnya, apakah GSS kurang dari 2 detik? Ini kan ada merah dah. Merahnya itu kembali normal, itu kurang dari 2 detik. Tapi kalau 2 detik lebih baru kembali, maka tidak normal. Kalau tidak normal, maka peredaran darah ini ke jempol ini bermasalah. Patah tulangnya di sini agak parah. Tapi ketika apakah GSS kurang dari 2 detik? Ya, normal. Kurang dari 2 detik wis normal nah. Seperti itu. Lanjut. 4. Pembidaian. Pembidaian. Maka sudah terdapat indikasi di sini patah tulang. Maka yang saya lakukan adalah pembidaian. Saya butuh banyak bantuan. Disiapkan lah setelannya. Itu yang sudah siap dari sini. Caranya nanti seperti ini. Seperti ini. Ini dimasukkan di anggota tubuh yang kemungkinan ada rongganya. Jadi kalau di sini kan nanti sakit banget. Yang ada rongga di sini, sini, sama di sini. Maka di sini saya ambilnya di sini. Berikan yang panjang ya Mas, yang pendek seperti ini nanti susah. Seperti ini. Digesernya zigzag. Ya, digesernya nanti zigzag. Seperti ini. Kamu diam aja, nggak boleh terlihat naik gitu ya kalau lomba ya. Korban nanti nggak boleh terkesan membantu penari. Usahakan korban tetap aman dan nyaman.
Jadi setelah mitelanya dipasang, baru kayunya ini dipasang. Perhatikan menalinya, bagi yang tidak terlihat bisa berdiri atau mendekat. Ini toh diambil satu, diambil satu. Nanti termasuk penilaian adalah apakah naline kebakon atau kekendoran itu juga dinilai. Yang betul yang pas. Tidak terlalu kuat, juga tidak terlalu lemah. Ini talinya kurang panjang, kalau bisa panjang, kalau bisa nanti ambil yang panjang. Ya, setelah itu apa? Ukur kebutuhan bidai pada tungkayan tidak sakit. Oh gitu, tadi ambilkan bidanya. Yang ala benar dari yang paling bijak. Tadi yang saya kelupaan adalah mengukur. Jadi diukur kira-kira pas gak? Karena di sana bidenya kan banyak diukur. Lah ngukurnya di kaki yang sehat sama yang panjang, Mas. Kalau dua-duanya patah, Kalau dua-duanya patah, kita mengira-ngira ngukurnya. Itu memungkinkan terjadi dua-duanya patah. Ketika dua-duanya patah, ya diukur, tetapi ngukurnya jangan yang nempel atau kena, kan sakit sekali. Gitu. Jadi tujuannya kenapa di tempat yang sehat? Karena kalau di yang sehat ya, kalau kena gini nggak sakit kalau yang sehat. Tapi kalau dua-duanya patah, dikira-kira gini aja. Gitu. Kalau yang ini dikira-kira, pas tidak seperti itu. Lanjut. perlakuan pembidaian, Perlakuan pembidaian seperti ini tadi. Lanjut. melakukan fiksasi, Nah, fiksasi ini fix atau tidak naline pas ora gitu. Lanjut. 5 GSS, Setelah itu lakukan GSS lagi. Apakah GSS kurang dari 2 detik? Gitu. Lanjut. pasca pertolongan 5% kali 1, Apa saja? cek kompak, Nah, bawa UKS, cek kompaknya apa saja ada tidak di situ? tidak, Hanya cek kompak aja. Mana? Cek kompak. Kompak nanti bisa browsing. Ada yang bawa HP nganggur, Mbak. Tolong bantu saya sini. Browsingkan kepanjangan kompak dalam PP. Bisa tanya meta atau apa gitu. KOMPAK.
dalam ilmu pertolongan pertama? PP. Konteks pertolongan keluhan utama obat terakhir. Yang pertama apa Mbak? K-nya? Keluhan utama. Keluhan utama. Jadi setelah ini selesai, cek kompaknya. Ya, keluhan utama. Mas, keluhan utamanya selain ini tadi ada pendarahan dan patah tulang, ada lagi tidak? Tidak. Nanti juri yang menjawab ya seperti itu. Lanjut yang O. Obat terakhir. Mas, obat terakhir yang diminum apa? Nanti yang jawab juri. Juri akan menjawab habis minum apa atau apa gitu. Lanjut. Makanan dan minuman terakhir. Mas, terakhir makan atau minum sesuatu gitu. Karena kalau di jalan raya bisa jadi dia mabuk, minum alkohol dan lain-lain. Maka ada indikasi bahwa kemungkinan cairan-cairan yang keluar dari tubuh dia itu mengandung zat berbahaya. Misalkan lo ya, bukan palen lo ya. Lanjut. Penyakit yang diderita. Penyakit yang diderita. Mas, apakah menderita penyakit tertentu? Nanti yang jawab juri. Lanjut. Alergi dan kejadian. Nah, alergi dan kejadian. Kompak. Ane alergi, kane kejadian. Jadi apakah Mas Valen ini menderita alergi sesuatu? Nanti yang jawab juri. Kejadian, bagaimana tadi kejadiannya? Seperti itu. Lanjutkan. Setelah kompak apa? Bawa ke UKS. Bawa ke UKS. Setelah itu Motivasi. dibawa ke UKS dan sambil dimotivasi. Tenang Mas Valen, nanti di UKS diobati kok. Di sana nanti akan ada tim medis sudah menunggu di sana. Jadi dimotivasi biar dia tenang. Lanjut, ada lagi? Melapor pada guru. Melapor pada guru, karena di UKS laporannya pada guru ya. Mbak Wahab lapor, saya tadi menemukan Valen, dia menderita patah, dia tadi jatuh kesakitan di pinggir kolam, terus saya menolongnya, ada pendarahan di siku dan di tungkai bawah kanan terjadi fraktur patah tulang di situ. Saya sudah melakukan pembalukan dan pembidean dan saya bawa ke UKS. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Guru. Laporannya seperti itu. Ada lagi? Sudah. Nah, sekarang saya akan mengajari bagaimana cara mengangkatnya. Kamu, lagi sama kamu, atau ganti orang? Yang angkat, ganti orang aja. Gede sama kamu ya. Kamu lihat aja, karena kita nggak tahu nanti takdirnya yang nolong siapa, nggak bisa milih. Gitu ya. Yang 1, 2, 3. Ketika nanti seperti ini mengangkatnya dari sini. Nah, ketika mengangkatnya nanti dari sini kalian tidak bisa melihat, maka silahkan pindah ke sana. Bukunya semuanya biar di sini aja nggak apa-apa. Kalian cukup melihatnya tapi dari sana. Silahkan yang bertiga, kamu paling ujung di sini. Paling kuat 2 di sini. Di sini. Kamu pindah sana. Ayo, Kelamaan. Ini ya. Posisi kaki. Yuk, kaki. Dong. Itu masih salah ya kaki kiri. Kaki kiri ya, itu baru bisa. Tidak usah jauh-jauh, boleh berdiri. Jadi nanti posisi kakinya seperti ini. Yang tengah memberi aba-aba. Nanti 1, 2, 3 apa, 1, 2, 3 apa, seperti itu. Jadi jangan dipraktekkan dulu, nanti diperagakan terlebih dahulu. Jadi nanti 1, 2, 3 nanti tangan dimasukkan dulu ya. Jadi nanti tangan dimasukkan gini. 1, 2, 3 tumpang nih gini. Setelah itu nanti yang tengah ngabani 1, 2, 3 dikunci ngene. Jadi korban madepnya nang badan. Setelah menghadap ke badan, baru nanti 1, 2, 3 naik. 1, 2, 3 jalan. Jalannya kepala duluan. Tidak boleh jalannya ke sini, ke sana. Jadi seperti ini nanti jalan. Ketika nanti sudah di bawah, nanti putar aja ke sini. Sini lagi, masih posisi dikunci gini. Menurunkannya dia nih 1, 2, 3 turun ini kakinya ini nah masih dikunci gini,
Terus 1, 2, 3 dibuka. 1, 2, 3 letakkan. Ya. Dicoba, tangannya dimasukkan. Tangannya dimasukkan. Ini lurus. Ini. Tangannya dimasukkan dulu, belum diangkat, tangan baru masuk. Belum diangkat. Sirahnya rasanya gelek. Ya, di tengah ngabani. 1, 2, 3 tumpang. 1, 2, 3. Belum dikunci, nanti 1, 2, 3 kunci ya. Nah, tangannya rada maju. 1, 2, 3. Kunci, belum naik. Ini paling gampang ya. 1, 2, 3 naik. 1, Ci, apa ini sih? 3. Iya. Terus 1, 2, 3 jalan. 1, 2, 3. Jalan. Ini harusnya masih dikunci. Kalau nggak dikunci berat banget. Seru banget ya kan ada di korban. Aku ini rumah sakit. Harus langsung ke sini. Sampai. Berarti langsung ke sini. Oh, siapa ini? 1, 2, 3 turunkan. 2, 3, turun. Kaki Bentar, ini harusnya masih dikunci. Makanya si Rono, tangan ini, tangan. korbannya wedi ya. Terus 1, 2, 3 dibuka. Terus 1, 2, 3 letakkan bawah, hati-hati. 1, 2, 3. Nih. Baru nanti laporan. Ya, ingat kalau lomba biasanya diundi. Ada 4 undian. Kamu jadi korban, kamu jadi penolong pertama, penolong kedua, penolong ketiga. Biasanya yang jadi korban ini nanti disuruh menggarap teori. Ya, jadi ada soal disuruh yang mengerjakan korban. Karena dia kan tugasnya enak, turu tok. Maka kok kon garap. Tapi tidak bisa milih sing bocah pinter tak dadekne korban, nggak bisa. Biasanya diundi nomor 1, 2, 3, 4 atau korban penolong 1, penolong 2, penolong 3. Penolong 1 yang melakukan. Penolong 2 misalkan nanti ini tolong dibalut. Nah, kok penolong 1 memerintahkan penolong 2 balut kuwi. Kok nglanjutke nah iki. Jadi kok rampungnya cepet. Jadi korban penolong 1, penolong 2, penolong 3 semuanya bergerak cepat. Biasanya seperti itu. Ini nanti untuk yang putri insya Allah minggu depan prakteknya seperti ini, diingat-ingat. Jadi untuk minggu depan bisa nanti prakteknya 2, putra minggu depan ulangi lagi, putri juga praktek. Karena nanti kalau bareng-bareng nanti bisa. Itu nanti yang kemarin tukang foto bisa difoto. Bisa nanti ditulis ya. Kalian ada grup tidak? Ada grup tidak ini? Ada yang mau foto ini? Mbak, HP. Tolong difoto nanti di-share ke grup ya. Biar nanti ditulis di rumah itu apa saja yang dilakukan dan kalian nanti tahu minggu depan bisa praktek. Tidak hanya 2, boleh 3 atau 4 bisa diulangi lagi. Seperti itu. Silakan dilepas. Iya. Boleh dilepas. Ada pertanyaan tidak?